Ya, dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, maka Indonesia resmi menyandang status resesi, saudara. Mengapa demikian? Ini dia ulasannya. Yang pertama, kalau kita lihat kontraksi ekonomi kita alami selama 2 kuartal berturut-turut, saudara. Ya, 2 kuartal berturut-turut kita sudah mengalami kontraksi. Pada kuartal 3 sepanjang Juli hingga Agustus 2020, ekonomi kita tumbuh negatif 3,49%. Ya, 4,94%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita itu minus 5,32%. Angkanya mungkin lebih kecil kontraksinya. Itu yang patut kita syukuri meski memang kita sudah resmi menyandang status resesi, saudara. Sebetulnya sudah diperkirakan ya jauh-jauh hari kalau Indonesia pasti mengalami resesi. Karena yang perlu kita ingat tidak hanya Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu resesi. Ada Amerika Serikat, ya kan, kemudian ada Singapura, itu sudah lebih dulu. Jadi dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi memang tak terelakkan, saudara. Namun perlu dilihat kontraksinya itu mengecil seperti yang saya jelaskan barusan. Karena memang secara kuartalan, saudara, kita itu masih tumbuh 5,05%. Ya, jadi kita itu masih tumbuh kalau kita sandingkan secara Q to Q gitu. Memang secara year on year kita terkoreksi minus 0,349. Tapi kalau secara kuartalan kita masih tumbuh 5,05%. Artinya aktivitas ekonomi perlahan membaik, saudara, meski belum sepenuhnya pulih. Yang paling menonjol adalah dari belanja pemerintah yang mencatatkan pertumbuhan 9,76%. Nah, itu bentuknya ada bansos serta gelontoran program pen lainnya gitu ya. Nah, lalu apakah belanja pemerintah sudah mampu nih menggerakkan daya beli dan aktivitas usaha secara signifikan? Karena nih justru konsumsi rumah tangga dan investasi memiliki kontraksi jauh lebih besar dibandingkan belanja pemerintah, yakni 88,43%, saudara. Nah, kita akan lihat dari sektor usaha mana yang mulai bergeliat dan dia mencatatkan pertumbuhan. Di sini Anda bisa lihat bahwa yang mencatatkan pertumbuhan di triwulan tertinggi dari triwulan 2 ke triwulan 3 adalah transportasi dan pergudangan. Dia tumbuh 24,28%. Kemudian ada akomodasi dan makanan minuman, saudara. Dia tumbuh 14,79%. Kemudian yang tumbuh itu ada lagi jasa kesehatan ya. Jasa kesehatan itu tumbuhnya 13,73%. Nah, dua sektor usaha teratas bisa tumbuh signifikan ini tak terlepas dari gelontoran pembatasan sosial berskala besar alias PSBB, saudara. Secara tahunan 7 sektor usaha sudah mulai menunjukkan tren pertumbuhan, sedangkan 10 sektor usaha masih terkontraksi, termasuk industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Padahal ketiganya menyumbang sekitar 43,29% ke ekonomi, saudara. Nah,